Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab kelas 3. Nah, pada hari ini kita akan belajar di pelajaran ke-10. Judulnya Ila aina anta zahibun. Sekali lagi, ila aina anta zahibun. Gitu ya. Artinya apa itu? Ila aina, kemana, anta zahibun, kamu mau pergi. Jadi artinya kemana kamu pergi, gitu ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari kalimat tanya untuk menanyakan kepada orang lain, menanyakan kemana mau pergi. Dan yang kedua, kita akan mempelajari perubahan kata zahibun atau zahibatun. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, sekarang mari kita simak dan perhatikan materi pelajaran yang terdapat di bukunya. Nah, sekarang kita memulai di halaman 67. Di sini ada judulnya Ila aina anta zahibun. Ila aina anta zahibun artinya kemana kamu pergi. Ila aina, kemana, anta zahibun, kamu pergi. Di sini kita bisa melihat ada contoh percakapan tanya jawab. Ya, yang pertama ini tanya jawab diperagakan oleh laki-laki, anak laki-laki. Nanti di halaman berikutnya tanya jawab diperagakan oleh anak perempuan. Kita peragakan yang pertama dulu, tanya jawab antar anak laki-laki. Kita coba praktekkan ya. Ila aina anta zahibun. Jawabannya yang pertama, ana zahibun ilal hadiqati. Atau boleh juga membacanya setiap huruf akhirnya dimatikan ya. Setiap harokat huruf akhirnya disukunkan atau dimatikan. Contoh, ila aina anta zahib. Nah, begitu, zahib, zahibun jadi zahib. Jawabannya, ana zahib ilal hadiqah. Nah, ilal hadiqati itu disukunkan akhirnya jadi bunyinya ha ya. Tak marbutah jadi berubah jadi ha. Ilal hadiqati jadi ilal hadiqah. Ya. Artinya apa? Yang pertama ini, jawaban yang pertama, ana zahib ilal hadiqah. Saya pergi ke taman. Yang kedua, jawaban yang kedua, ana zahibun ilal baiti. Atau ana zahib ilal bait. Artinya, saya pergi ke rumah. Yang ketiga, ana zahibun ilal mal'abi. Saya pergi ke lapangan atau tempat bermain. Ana zahib ilal mal'ab. Yang keempat, ana zahibun ilal madrasati. Ana zahib ilal madrasah. Artinya saya pergi ke sekolah. Nah, itu adalah percakapan untuk laki-laki. Kita lihat percakapan untuk perempuan. Halaman 68. Judulnya ila aina anti zahibatun. Nah, di sini ada perbedaannya ya, memakai anti. Kalau tadi untuk laki-laki menggunakan anta. Ila aina anti zahibatun. Nah, di sini juga menggunakan zahibatun untuk satu orang perempuan. Anti, kamu satu orang perempuan. Zahibatun itu untuk satu orang perempuan juga. Ila aina anti zahibatun.
Atau boleh dibaca juga begini. Ila aina anti zahibah. Yang pertama menjawab ana zahibatun ilal hadiqati. Atau boleh ana zahibah ilal hadiqah. Begitu ya. Artinya saya pergi ke taman. Yang kedua menjawab ana zahibatun ilal masjidi. Atau boleh juga membacanya ana zahibah ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Yang ketiga menjawab ana zahibatun ilal baiti. Boleh juga menjawab ana zahibah ilal bait. Saya pergi ke rumah. Yang keempat, ana zahibatun ilal maktabati. Atau boleh dibaca ana zahibah ilal maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Nah, itulah contoh percakapan pada tema kali ini ya. Nah, silahkan adik-adik membacanya berulang-ulang ya, contoh percakapan ini supaya bisa memperagakannya dengan lancar ya. Nanti coba di tes memperagakannya. Selanjutnya kita buka halaman 70. Nah, di halaman 70 ini ada materi lanjutan ya, di bab 10 ini bagian jim. Di bagian jim ini terdapat sebuah tabel yang isinya kalimat-kalimat. Ada kalimat as-su'al, pertanyaan, dan ada kalimat al-jawab, jawaban. Nah, jadi di tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu ada kalimat-kalimat namanya isim domir atau kata ganti. Ini sudah kita tahu ya sebelumnya. Misalnya di sini ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu sampai ke bawahnya ya. Nah, kemudian di kolom yang kedua ini ada kalimat-kalimat as-su'al, pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini dimasukkan isim domir tadi yang di kolom pertama. Ya. Nah, kemudian di kolom ketiga ini ada kalimat jawabannya. Ya, nah, ini juga sama, ada perubahannya. Nah, ini yang Ustadz maksud tadi di awal. Kita akan mempelajari perubahan kata zahibun atau zahibatun. Misalnya berubah menjadi zahibani, zahibuna, zahibatun, zahibatani, zahibatun. Begitu. Nah, perubahan kata zahibun atau zahibatun itu mengikuti dari kalimat pertanyaannya. Kalau di kalimat pertanyaannya ada kata anta misalnya ya, isim domir anta, maka yang digunakan zahibun. Kenapa? Karena anta itu artinya kamu satu orang laki-laki. Maka zahibun adalah untuk satu orang laki-laki. Beda lagi kalau yang kalimat pertanyaannya ada kata antuma. Antuma itu kamu dua orang laki-laki. Maka kalimat zahibun berubah jadi zahibani. Ada tambahan alif, huruf alif dan nun di akhirnya. Kemudian kalau di kalimat pertanyaannya ada kata antum, jadi antum artinya kalian laki-laki. Maka zahibun tadi di kalimat jawabnya berubah menjadi zahibuna. Ada tambahan huruf wawu dan nun di akhirnya. Kemudian di baris keempat ya, kalimat pertanyaan di baris keempat. Ada kata anti. Nah, anti itu artinya kamu satu orang perempuan. Maka kalimat jawabnya dari kata zahibun berubah jadi zahibatun. Tak marbutoh di akhirnya ya. Kemudian pertanyaan di baris kelima. Ada kata antuma. Nah, di sini artinya kalian berdua
perempuan. Maka di kalimat jawabnya zahibun berubah jadi zahibatani. Nah, kalau untuk dua laki-laki zahibani. Kalau untuk dua perempuan zahibatani. Ada tambahan huruf ta, alif, dan nun di akhirnya. Nah, di baris terakhir di kalimat pertanyaannya terdapat kata antunna. Antunna itu artinya kalian perempuan. Kalian itu lebih dari 2 orang, 3 ke atas ya. Maka kalimat jawabnya yang zahibun tadi berubah menjadi zahibatun. Ditambah huruf alif dan ta di akhirnya. Nah, itu harap diperhatikan itu ya, pasangan-pasangannya isim dhamir dengan kata zahibunnya. Contohnya anta dengan zahibun, antuma 2 orang laki-laki, zahibani. Antum 3 orang laki-laki dengan zahibuna. Kemudian anti, kamu seorang perempuan dengan zahibatun. Terus antuma 2 orang perempuan zahibatani. Kalau antunna kalian perempuan pasangannya dengan zahibatun. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Gitu ya. Kalau belum ada yang paham, boleh tanyakan langsung kepada Ustadz ya. Boleh melalui WA ataupun komentar di sini. Nah, di akhir materi ini kita coba kerjakan latihan-latihannya ya yang ada di halaman 71 dan 72. Nah, kita bahas di sini. Kalau latihan bagian dal itu adalah checklist kalimat yang berbeda ya, 1 kalimat yang berbeda di checklist. Kemudian latihan di bawahnya bagian H. Nah, ini caranya dihubungkan menggunakan garis ya, dibuat garis penghubung antara kalimat di sebelah kanan, kalimat pertanyaan dengan kalimat di sebelah kiri, kalimat jawabannya. Nah, kita tadi sudah mempelajari barusan ya, kalimat pertanyaan yang terdapat isim dhamirnya anta sampai antunna dicocokkan ya, disesuaikan dengan kalimat jawabannya yang terdapat perubahan zahibun tadi. Contoh zahibun, zahibatun, zahibuna. Begitu. Langsung saja kita coba nomor 1 misalnya nih. Nomor 1 kalimatnya yaitu ila aina anta zahibun. Nah, itu kalimat pertanyaannya. Kemana kamu pergi? Artinya ya. Nah, itu jawabannya kira-kira yang mana nih sebelah kiri? Kita lihat di pertanyaannya adalah menggunakan anta. Maka cari yang terdapat kata zahibun, pasangan anta yaitu zahibun. Nah, ternyata di sini ya. Jawabannya ana zahibun ilal masjidi. Ditarik garis dari kalimat nomor 1 sampai ke jawaban di baris ke-5. Kemudian kita ambil contoh lagi soal nomor 3 misalnya ya. Ila aina antum zahibuna. Di sini di kalimat pertanyaan ini ada kata antum. Artinya kalian laki-laki ya. Kalian itu lebih dari 2 orang, 3 ke atas. Maka pasangan antum di sini langsung disebutkan ada di pertanyaan juga zahibuna. Maka di kalimat jawabannya kita cari yang ada kalimat zahibuna. Ternyata ada di baris ke-1 sebelah kiri. Nahnu zahibuna ilas sakani. Artinya kami pergi ke rumah. Sakani di sini rumah ya. Nah, di sini menggunakan kata nahnu, artinya kami. Kenapa pakai nahnu? Kami, karena yang ditanyanya itu kalian 2 orang lebih, antum ya 3 orang atau lebih gitu. Maka yang menjawabnya juga bukan pakai saya, tapi pakai kami, nahnu.
Kalau yang ditanyanya satu orang, jawabnya saya. Bahasa Arabnya ana. Kalau yang ditanyanya dua orang atau lebih, jawabnya kami. Bahasa Arabnya nahnu. Nah, begitulah penjelasan soal latihan bagian H. Ya. Sekarang kita buka latihan satu lagi, yang bagian waw, halaman 72. Di latihan yang terakhir ini, tugasnya yaitu meletakkan tanda checklist di samping kalimat yang dianggap benar dan meletakkan tanda silang di samping kalimat yang dianggap salah. Contohnya, kita ambil contoh nomor 1 dulu. Ila aina anta musafirun. Ila aina anta musafirun. Nah, kira-kira benar atau salah ini? Di sini menggunakan kata musafirun. Nah, kata musafirun itu disamakan dengan kata zahibun yang tadi ya. Dilihat dari ciri-cirinya. Musafirun sama dengan zahibun. Di sampingnya ada musafirotun. Nah, itu ada ciri tak marbutoh, tak melingkar di akhirnya. Musafirotun disamakan dengan zahibatun. Begitu ya. Kita lihat nomor 1, ila aina anta musafirun. Betul tidak ini? Anta, di sini ada kata anta disandingkan dengan musafirun. Itu jawabannya betul ya. Anta itu kamu satu orang laki-laki, musafirun juga untuk satu orang laki-laki. Berarti jawabannya checklist, betul. Sedangkan di sampingnya kita baca ila aina anta musafirotun. Nah, ini betul atau salah nih? Ada kata anta disandingkan dengan musafirotun. Kita tahu musafirotun ada ciri tak melingkarnya, berarti itu untuk perempuan. Sedangkan anta itu untuk laki-laki. Berarti di sini tidak betul ya, tidak tepat ya. Ila aina anta musafirotun. Jawabannya silang. Kita sekarang lihat ke nomor 2. Ana zahibatun ilal maktabati. Di sini ana zahibatun. Kata ana artinya saya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ana itu ya. Disandingkan dengan zahibatun. Zahibatun itu untuk perempuan satu orang. Sedangkan ana saya. Satu orang atau dua orang ya? Satu orang juga ya. Berarti ana zahibatun sama-sama satu orang. Berarti benar jawabannya. Kita checklist. Sedangkan di sampingnya ana zahibatani ilal maktabati. Ana itu saya, satu orang berarti ya. Zahibatani itu untuk dua orang perempuan ya. Ada cirinya itu zahibatani. Ada tambahan huruf ta, alif dan nun. Berarti itu untuk dua orang perempuan. Berarti ini tidak pas, tidak tepat ya. Ana disandingkan dengan zahibatani, jawabannya salah. Harusnya ana zahibun atau zahibatun. Ini malah disandingkan dengan zahibatani. Itu tidak tepat. Jawabannya checklist. Maaf, di jawabannya adalah silang. Nah, demikianlah materi pembahasan di pelajaran yang ke-10 dengan judulnya ila aina anta zahibun. Silakan apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan langsung ke Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat difahami. Dicukupkan sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.